Parakang, makhluk jadi-jadian asal Sulawesi Selatan. Indonesia yang kaya akan budaya dan sumber daya alam yang melimpah ini ternyata juga banyak menyimpan misteri. Seperti di Sulawesi Selatan yang mempunyai banyak kisah tentang makhluk jadi-jadian, salah satunya adalah Parakang. Parakang merupakan satu dari sekian makhluk yang jika disebut membuat masyarakat cukup ngeri. Masyarakat suku Bugis dan suku Makassar meyakini bahwa Parakang bisa berupa apa saja di sekitar kita. Karena itu, makhluk ini disebut-sebut sebagai ancaman yang tak kentara. Tidak puas mengganggu, makhluk gaib ini juga tak segan untuk menghabisi nyawa korbannya. Nah, seperti apa kisah Parakang yang tersebar di masyarakat? Mari kita mulai saja. Tonton video ini sampai habis, namun sebelumnya tekan tombol subscribe jika belum, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan update video menarik lainnya. Parakang merupakan seorang manusia yang bisa berubah-ubah menjadi hewan, tumbuhan, benda, atau apa saja. Konon orang yang menjadi Parakang adalah mereka yang belajar ilmu hitam, tapi tidak selesai mempelajarinya atau gagal. Namun wujud Parakang ini terbilang cukup aneh. Hasil jelmaannya berbeda dengan wujud asli yang ia tiru. Misalnya jika berubah menjadi anjing, maka ia tidak mempunyai ekor, atau kaki di bagian belakang lebih tinggi. Kemudian jika berubah menjadi pohon pisang, maka wujudnya hanya memiliki 2 daun, tidak berpucuk dan daunnya tidak lebih dari 3 helai. Parakang juga bisa menjelma menjadi tempat ayam bertelur. Hantu ini cukup ditakuti oleh masyarakat di Sulawesi Selatan sebab Parakang gemar menghisap usus anak-anak dan ibu yang sedang melahirkan. Ia juga kerap mengganggu orang yang sakit. Ciri-ciri orang yang diganggu Parakang antara lain menderita sakit perut, keluar darah pada saat buang air yang bisa berujung pada kematian. Maka dari itu, ibu hamil dan orang yang sedang sakit harus dijaga baik-baik. Ibu hamil juga kerap dianjurkan membawa peniti agar tidak diganggu Parakang. Selain itu, bagi wanita juga tidak boleh sembarangan mencuci darah haid. Parakang bisa diusir dengan cara dipukul sekali saja. Jika memukulnya lebih dari sekali, maka ia akan melawan. Dalam kondisi berubah wujud, tubuh manusia atau Parakang tetap di rumah dan sedang tertidur. Hanya jiwanya yang berjalan dan menjelma. Jika kita memukul jiwanya yang berwujud hewan, maka jasadnya yang di rumah akan kesakitan. Tak lama setelah memukul Parakang, biasanya ada berita seseorang di sekitar Anda yang meninggal dengan berbagai alasan atau tiba-tiba cacat. Cacat tersebut dikarenakan Anda telah memukulnya. Bisa jadi orang yang meninggal atau cacat secara tiba-tiba itu adalah sosok Parakang. Sampai saat ini mitos mengenai Parakang masih dipercaya oleh masyarakat di Sulawesi Selatan. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda percaya?